Oke, baik. Baik, teman-teman. Saya mulai. Kita akan membahas tentang komponen komunikasi massa yang disampaikan oleh Hibbert, Ungereit, dan Bond terkait tentang beberapa teori yang disebutkan oleh beberapa ahli. Komponen komunikasi massa yang disebutkan oleh Hooke, ya, singkat saja kita sebut saja tiga nama tersebut, tiga tokoh tersebut dengan singkatan Hooke. Yang pertama ada communicator, ada cause and content, ada gatekeeper, ada regulator, ada media, ada audience, dan ada filter. Komunikator saya tidak perlu jelaskan apa definisi komunikator, saya yakin teman-teman sudah memahaminya. Komunikator dalam media cetak itu ada pengisi rubrik, ada reporter, redaktur, dan pemasang iklan. Sementara komunikator dalam media elektronik itu ada pengisi program, talentnya, artisnya, dan sebagainya, pemasok program, rumah produksinya, penulis naskahnya, program tersebut atau sinetron dan sebagainya, produser, presenter, dan perusahaan iklan. Ini komunikator dalam komunikasi massa. Ada media cetak, ada media elektronik. Yang perlu menjadikan perhatian dalam penjelasan kita atau memahami komunikator, bahwa komunikator dalam komunikasi massa berbeda dengan komunikator dalam komunikasi antar personal. Karena pengirim pesan dalam komunikasi massa bukanlah seorang individu, melainkan sebuah institusi. Oke. Hooke juga bukan hanya mengkategorikan terkait tentang definisi atau komponen-komponen dari komunikasi massa itu komponen komunikatornya, tapi juga Hooke juga menjelaskan ada sifat komunikator. Apa aja sifat komunikator itu? Setidaknya ada 3C ya. Pertama adalah cost lines, yang artinya membutuhkan biaya besar. Yang kedua complexity, yang ketiga competitiveness. Apa itu cost lines? Cost line artinya setiap komunikator dalam media massa dalam prosesnya itu pasti membutuhkan biaya besar. Program dalam acara TV yang kita lihat itu hitungannya bukan per menit, bukan per jam, tapi hitungannya per detik. Acara berdurasi 30 menit mungkin saja akan menghabiskan biaya puluhan juta, bahkan ratusan juta, untuk biaya operasional, peralatan, honor narasumber jika itu program talk show, honor pengisi entertainer jika itu program hiburan. Bahkan kalau misalnya dibandingkan dengan membeli sinetron dari production house atau membeli film dan sebagainya, itu membeli sinetron dan membeli film itu lebih murah daripada membuat sebuah program. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Yang kedua, complexity. Dalam proses komunikator dalam komunikasi massa, dihadapkan pada proses yang kompleks. Saat kegiatan jurnalisme di media cetak maupun media elektronik diawali dengan rapat redaksi, menghubungi narasumber, mendatangi sebuah event, menyusun berita, hingga menyiarkan beritanya. Sedangkan dalam media televisi itu akan lebih kompleks lagi, akan lebih melibatkan banyak orang lagi dalam prosesnya, gitu ya, lebih daripada apa yang dilakukan oleh teman-teman jurnalisme di media cetak. Yang ketiga, competitiveness. Artinya kompetitif atau mampu bersaing, bahwa semua media massa akan berupaya menarik perhatian sebanyak mungkin khalayak, yang artinya dalam media komunikasi massa itu terjadi kompetisi antara media massa sejenis, misalnya TV dengan televisi, radio dengan radio, bagaimana dia berkompetisi dari sisi kontennya dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu cost lines. Teman-teman harus tahu bahwa demografi Indonesia kita dikenalkan dengan 5 sebutan generasi. Ada veteran yang umur 74 sampai 90, boomers yang berumur 55 sampai 73, Gen X yang berumur 39 sampai 54, Gen Y millennials itu di umur 23 sampai 38, dan Gen Z itu ada di tahun 9 di umur 7 sampai 22 tahun. Oke. Sementara data dari Lokadata menyebutkan bahwa total sekarang generasi yang aktif dalam bekerja yaitu didominasi oleh generasi Z. Artinya orang-orang yang bekerja itu kebanyakan orang-orang yang muda. Karena secara demografi pun Gen Z ini sudah melebihi atau sudah bisa melampaui Gen Y atau Gen X gitu ya, yang lebih dulu.
Oke, itu demografinya. Kenapa saya sebut demografinya? Nanti kita akan lihat, kita akan membahas terkait tentang studi kasus cost lines-nya itu ya, membutuhkan biaya besar dalam membuat program televisi. Riset AC Nielsen tentang konsumsi media di Indonesia. Riset AC Nielsen mengatakan bahwa mungkin saya akan besarkan. AC Nielsen mengatakan bahwa banyak pengguna atau orang-orang di Indonesia menggunakan TV itu sebanyak 4 jam 53 menit, mendengarkan radio 2 jam 11 menit, membaca koran 31 menit, membaca majalah 24 menit, dan menggunakan internet itu 3 jam 14 menit. Ini data dari riset Nielsen, berarti masih banyak orang yang menonton televisi. Nanti kita akan lihat. Karena masih banyak yang menonton televisi, maka kita akan mencoba melakukan studi kasus tentang komunikator di media elektronik. Yang mudah saja mungkin yang bisa lebih gampang untuk dipahami, yaitu di media elektronik. Kita ambil contohnya televisi NET, ya, singkatan dari News Entertainment Television, stasiun televisi swasta di Indonesia yang dimiliki oleh NetVisi Media. NET melakukan percobaan siaran 18 Mei, diresmikan tanggal 26 Mei 2013. NET menggantikan siaran terestrial Space Tune yang sebagai sahamnya telah diambil alih oleh Indika Group. Yang berbeda dengan Space Tune, acaranya ditujukan anak-anak, sementara program-program NET ditujukan kepada keluarga atau pemirsa anak muda. Nah, pemirsa anak muda ini, ada pemirsa anak muda ini maksudnya adalah Gen Z dan Gen Y atau milenial, ya, bisa disebut dengan demikian. Bahkan CEO-nya Wisnu Tama adalah termasuk yang mungkin kategorinya masih kategori Gen X atau Gen Y gitu ya. Di umur beliau yang masih tergolong muda sudah menjadi CEO dari NET ya pada saat itu. Yang sekarang sudah menjadi Menteri Pariwisata Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat NET menggunakan sebuah slogan dalam atau jargon dalam televisinya, yaitu NET televisi masa kini, nonton TV asiknya di NET, dengan bahasa-bahasa yang milenial banget. Mudah sekali untuk menyentuh teman-teman yang milenial. Kita lihat program-programnya, kita lihat contoh cost line dari program NET TV. Teman-teman tahu ada program yang bernama Ini Talk Show yang digawangi oleh Sule, Andre, Saswi, Yurike, Maya, dan Haruka pada saat itu. Apa yang terjadi? Kenapa contohnya Ini Talk Show dalam cost lines? Karena ada beberapa keterangan yang menyebutkan, ya walaupun mungkin keterangan ini tidak valid, angkanya benar-benar sama dan sebagainya, tapi ini gambaran saja ya dari wawancara yang disampaikan, kisarannya saja bahwa dalam membuat program Ini Talk Show itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kita lihat berapa biayanya. Sehari mereka mengeluarkan sekitar 3 miliar rupiah untuk biaya tadi, operasional, bayar honor artis, karyawan, dan sebagainya. Seminggu itu mengeluarkan 21 miliar, sebulan itu mengeluarkan 84 miliar, dan setahun itu mengeluarkan 1,1 triliun hanya untuk program Ini Talk Show. Ya, cost line, menunjukkan cost line-nya. Contoh complexity, ya, ini cost line sudah, sekarang complexity. Complexity artinya banyak orang yang berproses atau terlibat dalam proses tersebut. Misal dalam tim inti produksi televisi berita atau non berita itu ada dari bawah itu dari pengarah acara, pengarah teknik, pengarah artistik, penulis naskah, melaporkan kepada produser masing-masing atau ASPRO melaporkan kepada produser melaporkan kepada eksekutif produser melaporkan kepada penanggung jawab produksi dan sebagainya. Itu bagan tingkatannya yang harus dilalui. Atau di sebelahnya lain mungkin lebih rinci lagi dari tim akomodasi, kostum, rias, sound gitu ya, memberikan laporan kepada ASPRO-nya, kostum rias memberikan laporan kepada art designer, akomodasi, transport, izin memberikan laporan kepada unit manager melaporkan kepada bendahara, sekretariat, dan sutradara, lalu produser pelaksana sampai produsernya itu mengakuisisi atau mengeksekusi bahwa program itu sudah bisa dijalankan. Artinya dalam proses komunikasi massa,
komunikatornya itu bersifat kompleks, artinya banyak yang terlibat dalam proses tersebut. Basreng. Contoh kompetitif. Basreng mahal, jangan dibeli. Kalau mau beli cari basreng yang murah-murah aja. Ini basreng mahal, jangan dibeli. Lokasi rawa banget. Oke. Contoh kompetitif itu ada, kita harus mengenal bahwa setiap program TV itu membutuhkan rating, sementara rating itu bisa menentukan pendapatan iklan yang dimiliki yang didapat oleh televisi. Di Indonesia jam tayang prime time-nya itu pukul 18 sampai pukul 11. Pada saat itu Net membuat sebuah program yang kita kenal, banyak mungkin yang teman-teman sudah kenal, bahkan teman-teman mungkin menikmati acara-acara ini, yaitu ada WIB jam 6 sampai jam 7, Neto Show dari jam 7 sampai jam 9, Tonight Show jam 9 sampai jam 10, The Comment jam 10 sampai jam 11 gitu ya. Ini adalah acara-acara yang mungkin menjadi andalan Net karena digaungkan atau dijalankan di jam-jam prime time. Jam-jam banyak orang yang melihat. Jam-jam prime time itu kalau misal iklan ada di jam prime time itu pasti menggunakan biaya yang sangat banyak dalam untuk memasang iklannya gitu ya. Jadi maksud kompetitif di sini bahwa setiap televisi pasti menyiapkan program-program terbaiknya di jam-jam seperti ini. Itu contoh dari competitiveness ya. Oke. Selain itu, Hoop juga menyatakan bahwa ada syarat komunikator yang baik, mengambil dari pendapat Aristoteles dan Hofland dan Weiss. Aristoteles menyebutkan syarat komunikator yang baik adalah goodwill, mempunyai maksud yang baik, good sense, mempunyai pikiran yang baik, good moral, mempunyai karakter atau perilaku. Hofland dan Weiss mengatakan bahwa expertise, syarat komunikator yang baik adalah expert. Expert artinya orang yang ahli. Trustworthiness artinya orang-orang yang bisa dipercaya, dan acceptability adalah orang-orang yang dapat diterima kehadirannya di muka publik. Itu adalah beberapa syarat komunikator yang baik disampaikan oleh Aristoteles atau Hofland dan Weiss terkait dengan komunikator dalam komunikasi massa. Baik, lanjutkan. Yang selanjutnya adalah codes dan konten. Codes artinya sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi seperti kata-kata lisan, tulisan, foto, musik, dan film. Sementara konten adalah makna sebuah pesannya. Dalam komunikasi massa, codes dan konten berinteraksi, sehingga setiap codes yang berbeda dari jenis media yang berbeda dapat memodifikasi persepsi khalayak terhadap pesan walau kontennya sama. Konten artinya atau kontennya misalnya suasana ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon. Quotes-nya tentu berbeda-beda, tapi kontennya sama, menjelaskan tentang ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon pada saat itu. Quotes-nya misal quotes di media cetak, koran-koran, itu mengungkapkan atau menghadirkan tulisan analisa kejadian, ditempatkannya di headline koran tersebut, gitu ya, dengan tulisan-tulisan yang besar, bombastis, dan sedikit mendramatisir gitu ya untuk orang ingin membaca dan sebagainya. Quotes di media elektroniknya itu komposisi warna, televisi misalnya gitu ya, mendramatisir kejadian tersebut, tata suara pada saat menginformasikan kejadian tersebut. Quotes di media radio, improvisasi kata-kata lisan dari penyiar radionya, sound effect dari audionya, yang bertujuan untuk menciptakan theater of mind atau gambaran yang ada pada pendengar terhadap informasi yang disampaikan. Theater of mind itu artinya adalah saat kita mendapatkan sebuah informasi, diberi informasi, maka kita akan menggambarkan, oh terjadinya seperti ini dan sebagainya. Selanjutnya ada gatekeeper. Gatekeeper artinya penjaga gawang. Kalau dalam sepak bola, penjaga gawang artinya yang mempunyai tugas untuk menghalangi terjadinya kebobolan. Dalam media massa, kebobolan adalah di saat informasi yang diberikan berpotensi membuat suatu kelompok masyarakat tersinggung hingga dapat melanjutkan ketersinggungan itu ke ranah hukum. Maka gatekeeper dapat menentukan apakah berita itu penting dan atau tidak, dan ia mempunyai kewenangan untuk menaikkan berita yang penting dan menghapus informasi yang tidak penting.
Gatekeeper dalam media massa terdiri dari beberapa pihak, diantaranya penerbit, majalah, editor surat kabar, manajer stasiun radio, produser berita televisi, dan produser film, dan lain-lain. Jadi gatekeeper ini bukan nama jabatan dalam media televisi, tapi nama fungsional. Ya, jabatan fungsionalnya adalah melakukan fungsi-fungsi gatekeeper gitu untuk menentukan apakah berita ini penting atau tidak, layak naik atau tidak untuk disampaikan, gitu ya. Contohnya gatekeeper misalnya di Antv dari beberapa keterangan gitu disampaikan bahwa Antv mempunyai divisi QC, Quality Control, yang berjumlah lebih dari 10 orang yang mereka bertugas secara bergilir selama 24 jam untuk menyeleksi pesan yang berbentuk film dan sinetron. Fungsi gatekeeper adalah mengevaluasi isi media agar sesuai dengan kebutuhan khalatnya, dan gatekeeper mempunyai wewenang untuk tidak memuat berita yang dianggap akan meresahkan khalayak. Dan setiap media massa pasti memiliki gatekeeper, tapi kita tidak akan pernah menemukan jabatan gatekeeper dalam media massa karena gatekeeper adalah sebuah pelaksana fungsi. Tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi gatekeepernya itu bisa ASPRO, bisa EXPRO, gitu dan sebagainya. Ini struktur organisasi produksi. Dimulai dari bawah, ada staf produksi kepada ASPRO, ASPRO kepada produser gitu ya. Reporter dan presenternya melaporkan kepada koordinator liputan. Juga ada koresponden melaporkan kepada koordinator daerah gitu ya. Ini banyak sekali beberapa struktur organisasi yang menjelaskan bahwa ini yang terjadi, kompleksitas tadi, melibatkan banyak orang dalam proses komunikasinya. Nanti ini bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pilih di antara ini kira-kira mana yang berfungsi menjadi gatekeeper. Ya, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Setidaknya ini hampir sama dengan penjelasan gatekeeper tadi. Ini nanti untuk tugas kuis teman-teman menentukan dari semua yang ada dalam struktur organisasi ini mana yang berfungsi sebagai gatekeeper ya. Artinya tadi gatekeeper bukanlah sebuah jabatan tapi sebuah pelaksana fungsional. Oke, proses gatekeeping menurut Wesley dan McLean. Proses gatekeeping menurut Wesley dan McLean ini teman-teman nggak usah pusing melihatnya. Di sini disebut ada X1, X2, X3, X4 sampai Xn, artinya X banyak sampai berapapun gitu ya. Jadi maksud dengan X1 sampai Xn ini adalah informasinya. Informasinya disampaikan kepada wartawan, wartawan mendapatkan informasi, sampaikan kepada C, C-nya ini editor, editornya menyampaikan kepada B, B ini publik. Nah, B itu bisa memberikan sebuah feedback, makanya disebut dengan FBA. Ya, feedback kepada A, gitu ya. Ada feedback atau dari editor kepada editor kepada wartawan FCA gitu ya. Lalu atau feedback dari publik kepada editor FBC gitu ya. Di sini ada FBC dan sebagainya. Oke. Ini artinya bahwa setiap elemen dalam proses gatekeeping ini mempunyai peran masing-masing. Publik bisa langsung ke editor, atau publik bisa langsung ke wartawan, gitu ya, atau editor bisa ke wartawan lewat saran kritik terkait tentang liputan dan sebagainya. Ini penjelasan dari Wesley dan McLean dalam model komunikasinya. Itu bisa teman-teman baca di sini. Regulator dalam regulasi dalam media massa adalah suatu proses yang rumit dan kompleks. Maka dalam hal ini membutuhkan divisi yang mengatur, yaitu disebut dengan regulator. Peran regulator hampir sama dengan gatekeeper, hanya saja bedanya regulator bekerja di luar institusi media yang menghasilkan berita. Regulator dapat menghentikan aliran informasi atau menghapus suatu informasi, namun ia tidak dapat menambah dan memulai informasi. Dan bentuk kerjanya bersifat seperti sensor. Regulator di Amerika, lembaganya dinamakan Federal Communication Commission. Siapa itu? Di dalamnya ada pemerintah dengan undang-undangnya, peraturannya, ada sumber informasi, pengiklan, organisasi profesi, dan konsumen media massa. Kalau regulator di Indonesia, lembaga regulasinya jelas Kementerian Komunikasi dan Informasi. Siapa itu? Pemerintah dengan undang-undang nomor 40-nya, secara spesifik tentang pers, gitu ya. Ada khalayak penonton, ada pembaca, pendengar, asosiasi profesi, lembaga sensor film, dewan pers untuk media cetak, dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk media elektronik. Ini regulator-regulatornya. Selanjutnya ada media, ini ada media cetak, media elektronik, nanti
Saya nggak terlalu banyak membahas ini karena yakin teman-teman sudah memahami apa itu media cetak dan apa itu media elektronik. Ada audiens. Audiens Migluan menjelaskan bahwa audiens adalah sebagai sentral komunikasi massa yang secara konstan, terus-terusan mendapatkan informasi dari media massa. Di sini disebutkan bahwa individu mendapatkan informasi dari majalah, dari buku, radio, film, televisi, newspaper, pornograf, dan sebagainya. Maka Melvin de Fleur mengatakan bahwa ada 4 teori efek media. Ada individual difference theory, social categories theory, social relationship theory, cultural norms theory. Apa itu? Teori efek media the individual difference theory menjelaskan bahwa audiens selektif memilih informasi sesuai dengan kepentingannya, sehingga pemaknaan pesannya tergantung dengan keadaan psikologisnya. Jadi the individual difference theory menjelaskan bahwa audiens selektif dalam memilih informasi sesuai dengan kepentingannya. Dia pengen berita apa sesuai dengan kemauan dia. Social categories theory menjelaskan bahwa audiens akan memilih informasi sesuai dengan keadaan dirinya dan keadaan di lingkungan sekitarnya. Misalnya suka bola, ya kan bola terus yang akan dicari dalam berita tersebut. Social relationship theory menjelaskan bahwa audiens akan mempengaruhi audiens lain untuk menciptakan opini publik dan sebagainya. The cultural norms theory menjelaskan bahwa media massa dapat membuat audiens memiliki opini baru terhadap suatu hal. Misal seperti saat ada informasi tentang pandemi COVID-19 ini, maka itu akan membuat sebuah masyarakat atau audiens mempunyai opini baru. Opini barunya apa? Untuk hidup sehat, gitu ya, 3M dan sebagainya. Karakteristik audiens komunikasi massa itu ada audiens terdiri dari individu dan yang pengalamannya sama, audiens berjumlah besar, audiens bersifat heterogen, punya banyak kepentingan, audiens bersifat anonim, dan audiensnya tersebar. Terakhir, filter. Filter adalah sikap audiens yang menyaring informasi berdasarkan lingkup pengalaman dan kerangka berpikir audiens. Penginderaan kita itu bisa berfungsi sebagai filter. Misalnya, secara kultural misalnya, kadang kita dipengaruhi dan dibias oleh budaya sehingga kita dapat memfilter sebuah informasi karena dipengaruhi oleh budaya. Misalnya karena di Baduy, itu di Baduy luar, dia tidak mau mendengar informasi-informasi terkait tentang penebangan hutan dan sebagainya. Karena ini menurut mereka bertentangan dengan kebiasaan mereka, budaya mereka yang menghormati alam dan sebagainya. Secara psikologikal, psikologi mempunyai peran yang penting dalam memfilter sebuah informasi, apakah informasi tersebut diikuti atau tidak. Secara fisikal, kondisi fisik dapat mempengaruhi kemampuan orang menerima informasi. Kondisi fisik cuaca dingin yang atau panas itu membuat orang tidak memungkinkan untuk maksimal dalam memfilter informasi. Artinya orang yang kalau kita dalam kondisi yang sedang tidak enak, misalnya atau kondisinya lagi hujan besar, badai dan sebagainya, tentu membaca informasi pun akan merasa tidak nyaman dan kita tidak akan fokus dan sebagainya. Jadi kalau psikologi tadi tergantung, misalnya saat pandemi lagi, misal kita contoh yang pandemi lagi, pada saat terjadi sebuah pandemi, secara psikologinya adalah dia pengen cari tahu nggak tentang virus ini atau dia nggak mau cari tahu tentang virus ini. Jadi psikologi itu yang menentukan dia untuk memfilter informasi yang akan ia dapat, gitu ya, yang akan dia ikuti dan sebagainya. Terakhir, feedback. Feedback itu adalah respon atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Feedback itu adalah internal feedback, respon yang datang bukan dari komunikan tapi dari pesan komunikator itu sendiri. Sorry, salah. Yang kedua ada external feedback, itu respon yang disampaikan oleh komunikannya. Seperti biasa, external feedback itu ada representative feedback, mengambil beberapa sampel dari semua feedback yang ada untuk dianalisis. Indirect feedback, respon didapat dari pihak lain melalui surat atau telepon. Delay feedback sesuai dengan karakteristik komunikasi massa, respon itu membutuhkan waktu. Dalam komunikasi massa, respon itu membutuhkan waktu. Kumulatif feedback memungkinkan mengumpulkan respon sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya ada televisi yang pengen meriset program dia disukai apa tidak, gitu ya. Coba kita melakukan riset atau kita melakukan feedback, lihat feedback dari publiknya itu sekitar 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan. Institutionalis feedback adalah umpan balik dari lembaga yang mendatangi langsung komunikan, dimintai pendapat dan tanggapan terkait tentang programnya, lalu dikumpulkan kembali, ditarik kembali oleh media untuk dianalisis. Apakah program ini bisa lanjut atau tidak dan sebagainya.
Oke, selesai. Baik, itu mungkin penjelasannya, teman-teman. Oke, baik. Oke, itu materinya Pak. sudah dibaca ya. Iya, Pak. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Sebelum itu, teman-teman, sorry, ini karena kita pakai yang gratis, maka terbatas gitu ya. Ini menunjukkan tinggal 5 menit lagi sebelum nanti akan mati total, gitu ya, mati sendiri. Jadi mungkin nanti sambil berjalan, mungkin ada teman-teman yang bertanya sekarang, nanti kita pakai 2 sesi ya, 2 sesi Zoom. Zoom yang berikutnya untuk diskusi kita selama 40 menit ke depan. Ya, jadi nanti akan ada 2 sesi. Misal ini mati sebentar lagi, 4 menit lagi lah ini mati. Mungkin 8:15 ini mati. Nanti kita mulai lagi 8:20 ya. 8:20 teman-teman masuk lagi ke Zoom untuk kita diskusi. Baik, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan silakan sambil menunggu mati. Oke, sambil mungkin kalau lebih enak nanti pas diskusi tolong di on cam kan yang bisa. Yang sedang dalam perjalanan nggak usah, yang sedang kerja pun nggak usah, tapi yang sudah di rumah silakan untuk di on cam kan kameranya ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya mau nanya, Pak. Boleh. Apakah misalkan di dalam suatu organisasi gatekeeper dan regulator itu bisa dikerjakan secara bersamaan, Pak? Misalkan satu orang itu bisa mengerjakan sebagai gatekeeper dan regulator juga, atau beda? Oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ratifah, bahwa gatekeeper dan regulator itu bisa menjalankan fungsi yang berbarengan atau tidak dalam sebuah media. Yang perlu diketahui dulu adalah bahwa gatekeeper tugasnya tadi demikian, tapi dia berada dalam satu media. Maksudnya dia berada dalam media itu. Gatekeeper itu ada dalam media, anggota media tersebut. Sementara regulator, perbedaannya nih ya, sama-sama kan dia punya potensi atau punya fungsi untuk menyaring informasi kan antara gatekeeper dengan regulator. Kalau gatekeeper itu ada dalam media itu sendiri. Jadi pekerjanya itu berfungsi sebagai gatekeeper. Dia yang ditunjuk sebagai berfungsi sebagai gatekeeper. Misalnya tadi executive producer dan sebagainya. Sementara regulator adalah pihak yang memang mengawasi media tersebut, tapi dia di luar dari media. Misalnya seperti pemerintah atau organisasi profesi gitu ya, atau aliansi jurnalis gitu ya, atau termasuk masyarakatnya itu disebut dengan regulator. Masyarakat itu sebenarnya punya potensi menjadi regulator kalau mereka atau masyarakatnya mengetahui ada undang-undang pers yang mengatur bahwa pers itu nggak boleh begini, pers itu harus begini, media itu harus begini, nggak boleh menampilkan ini dan sebagainya. Makanya kan ada kalau ada media-media yang menampilkan adegan-adegan dalam programnya yang kurang atau tidak sesuai norma, maka akan diprotes kan oleh dari publik itu, misalnya kayak aliansi masyarakat peduli gitu ya dan sebagainya gitu ya. Atau kalau secara kelembagaan yang lebih atau yang sering kita dengar itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang menjadi regulator dalam menilai dan mensensor media pada saat dia menyampaikan informasinya. Itu ya, Mbak Ratifah. Oke, berarti bisa dikatakan kalau misalkan contoh nih ya Pak, kita mau melaunching film, misalkan kita harus melewati lembaga sensor film dulu. Nah, Yap. lembaga sensor film ini bisa disebut regulator gitu. Ya, itu termasuk regulator. Gatekeeper-nya berarti kalau dalam film, gatekeeper-nya itu termasuk penulis naskah atau sutradara gitu ya. Atau biasa dalam film atau sinetron itu biasanya kan ada tim hukum. Tim hukum itu tujuannya kalau misalnya nanti film itu digugat dan sebagainya, dia punya backup gitu ya. Nah, gatekeeper-nya itu bisa termasuk tim hukum. Kalau dalam misal launching film dan sebagainya. Jadi dalam film itu bukan hanya melibatkan artis, tapi juga melibatkan praktisi-praktisi di situ ya, misalnya ahli hukum gitu ya, atau budayawan dan sebagainya. Itu termasuk gatekeeper dalam konsep launching film dan sebagainya. Berarti gatekeeper itu nggak bisa ditentukan, misalkan gatekeeper itu harus sutradara.
atau gatekeeper itu harus produser, itu berarti nggak bisa ditentukan kayak gitu kalau untuk gatekeeper ya Pak? Ya, itu tergantung fungsinya. Tadi, oke, lu misalnya menunjuk asisten produser. Lu nanti jadi ini ya, lu tolong dicek ya, adegan-adegan ini sudah sesuai atau belum dan sebagainya. Jadi itu tergantung, karena tadi bilang bahwa gatekeeper itu bukan melekat pada jabatan, tapi adalah sebuah tugas fungsional, pelaksana fungsional, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, teman-teman. Kayaknya waktunya akan segera berakhir. Ini 8.13, berarti nanti jam 8.15 lah ya.